Pernikahan Kilat 21. Edisi yang ke-291 hingga 300. Bersama suara serak cerita berlanjut. Dengan suara keras, Xia Bei membuka pintu mobil dan dengan ekspresi datar melepaskan jari-jari Kim Mingyue yang menempel padanya. Anda juga akan mengatakan bahwa wanita lebih memahami penghinaan tersebut. Ketika Anda menelanjangi saudara perempuan saya dan melemparkannya ke pusat kota, memaksanya bunuh diri karena depresi, apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa dia juga seorang wanita? Pernahkah Anda berpikir mengapa wanita mempersulit wanita lain? Kim Mingyue, meninggalkanmu di sini sudah merupakan kesepakatan yang bagus untukmu. Begitu suara itu jatuh, Xia Bei menendang perut Kim Mingyue tanpa ragu, menendangnya menjauh. Dengan suara keras, Kim Mingyue jatuh ke tanah dan mendarat di pintu masuk hotel. Banyak orang berkumpul di sekelilingnya, dan dia secara naluriah menggunakan rambut panjangnya untuk menutupi wajahnya. Sial, apa yang terjadi di sini? Dengan kain yang sangat sedikit, mengapa Anda tidak mengenakan apapun saja? Wanita ini memiliki sedikit lemak perut dan pinggang yang tebal. Kim Mingyue berdiri, menutupi wajahnya dengan rambutnya, dan ingin berlari, tetapi orang banyak mengelilinginya, mengambil gambar dan videonya. Kim Mingyue berteriak seperti orang gila. Jangan difilmkan. Saya perintahkan kamu untuk menghapusnya. Seorang pria malang di tengah kerumunan tertawa, siapa kamu yang menyuruh kami untuk tidak mengambil gambar? Kalau kamu berani keluar dengan pakaian seperti ini, kamu akan difoto. Saat suara itu jatuh, teriakan Xia Bei terdengar dari belakang. Kim Mingyue, putri tertua keluarga Qi, seseorang memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Jangan selalu berpikir untuk tidur dengan pria yang sudah menikah. Setelah mengatakan itu, Xia Bei menutup pintu mobil dan pergi dengan gembira bersama Zhou Nan. Matanya merah saat dia mengepalkan tangannya erat-erat ketika dia mengingat kejadian tragis saat saudara perempuannya dibuang ke daerah pusat kota hari itu. Dia harus berterima kasih kepada Tuan Ketiga karena memberinya kesempatan untuk membuang Kim Mingyue. Dia pasti ingin dia membalas dendam dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, semakin banyak orang mengerumuni pintu masuk hotel yang ditempati oleh keluarga Qi, menundukkan kepala dan ingin melihat wajah asli wanita di hadapan mereka untuk memastikan apakah dia adalah putri tertua dari keluarga Qi. Sepertinya dia benar-benar mirip Kim Mingyue. Ya dewa, itu benar-benar dia. Naik keranjang pria yang sudah menikah, apakah itu begitu tidak tahu malu? Ini pasti yang dipakainya untuk merayu seseorang. Lalu istrinya menemukannya dan melemparkannya ke sini. Kamu pantas mendapatkannya. Kutukan dari mana-mana bagaikan tamparan tak terlihat di wajah Kim Mingyue. Dia menjadi gila. Aku benar-benar jadi gila. Akhirnya, petugas keamanan hotel mengusir sekelompok orang tersebut dan membawa Kim Mingyue ke ruang keamanan untuk diinterogasi. Hasilnya, saat mereka hendak menginterogasinya, mereka mengetahui bahwa dia adalah putri tertua keluarga Qi. Ketika Qi Zhengyuan mengetahui hal ini, dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Ia segera meminta bantuan orang-orang untuk menemukan orang-orang di lokasi kejadian, menghapus video dan foto, serta memberitahu semua orang untuk tidak memberitahu siapapun. Tak lama kemudian malam pun tiba dan sandiwara itu berakhir. Lin Qing menggerakkan badannya dan merasakan sakit di sekujur badannya. Perasaan ditabrak mobil yang digambarkan dalam novel itu benar-benar terjadi pada saya. Selama seluruh proses, dia bertanya tentang Bai Yue Guang dan Ye Yun Sang 3 kali. Dia tidak tahu apakah Lu Xun benar-benar tidak mendengarnya atau dia sengaja menghindari pertanyaan dan tidak menjawab sama sekali. Yang ditanggapinya adalah penjarahan yang lebih brutal. Dia tidak lagi berani membahas topik ini dengan Lu Xun di depan umum. Tepat ketika Lin Qing mengusulkan untuk kembali ke rumah lama, ponsel Lu Xun berdering. Begitu panggilan tersambung, suara Zhou Nan terdengar dari ujung telepon yang lain. Tuan Ketiga, sesuatu terjadi. Apa yang telah terjadi? Lu Xun baru saja bangun dan suaranya agak serak. Lin Qing merasa sedikit gugup dan malu saat mendengar ini. Bukankah bunyinya memberitahu orang-orang apa yang baru saja mereka lakukan? Zhou Nan di ujung telepon tampak juga merasa canggung, dan terdiam lama sebelum berbicara. Li Menglan berencana pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi, tetapi wartawan menemukan bahwa nama dia dan Lu Yan tertulis di formulir pemeriksaan medis. Kini banyak video dan akun publik yang menyebutkan bahwa keluarga Lu memandang rendah latar belakang Li Menglan dan bahkan memaksanya menggugurkan kandungan anak laki-laki kembarnya.
Mendengar ini, Lu Xun mendengus dingin. Saya khawatir dia sebenarnya tidak ingin melakukan aborsi, tetapi sengaja membiarkan wartawan menyebarkan berita itu untuknya. Begitu Lu Xun dan Lin Qing tiba di rumah tua, mereka melihat semua orang sedang duduk di ruang tamu, kecuali Lu Yan. Li Menglan duduk di satu tempat, menangis. Kakek, nenek, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Terus terang, aku tidak sanggup berpisah dengan kedua putraku. Tapi apa boleh buat? Li Menglan berkata, diam-diam menyeka air matanya, dan melirik sosok Lin Qing, dan dengan sengaja berkata, kakak senior tidak memiliki aku di hatinya, hanya kakak Yu. Aku juga ingin membantu mereka. Sebelum Li Menglan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Lu Xun berjalan ke arahnya dengan wajah sehitam es. Ketika pandangannya tertuju pada kakinya yang lurus, dia ketakutan seolah-olah dia telah melihat hantu. Nona Li, apakah aku, Lu, telah menyinggung perasaanmu? Lu Xun dengan sopan mengangkat kacamata berbingkai emas di hidungnya. Sepasang mata panjang di balik lensa itu setajam pisau, seolah ingin menusuk Li Menglan secara langsung. Li Menglan belum pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya, dan dia sudah merasa bersalah, jadi dia sangat takut hingga dia tidak bisa berbicara. Lu Xun mengangkat mulutnya dengan dingin. Kamu tahu bahwa Ayu adalah istriku dan bibi ketiga Lu Yan, tetapi kamu masih mengatakan kata-kata yang tidak pantas di depan para tetua. Apa niatmu, Nona Li? Apakah kau ingin menghancurkan keutuhan keluarga Lu kita, atau kau ingin memanfaatkan tabu para tetua dan membiarkanmu menikahi Lu Yan agar Lu Yan tidak lagi memiliki pikiran-pikiran yang tidak pantas? Hanya dengan beberapa patah kata saja, Lu Xun sudah menunjukkan bahwa Li Menglan tidak punya sopan santun dan berbicara tidak pantas, dan dia juga secara langsung mengungkap pikiran aslinya, membuat Li Menglan terpaku di tempatnya, bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa lama, Li Menglan menutup mulutnya dan mulai bergerak-gerak sebentar-sebentar. Aku tahu bahwa latar belakangku tidak layak untuk keluarga Lumu, jadi aku ingin menggugurkan anak itu. Namun saya benar-benar tidak menduga daftar periksa itu akan jatuh dan diambil oleh seorang reporter. Kakek dan nenek, percayalah, saya benar-benar tidak meminta para wartawan itu pergi ke sana. Ya, Lu Xun menanggapi dengan acuh tak acuh. Li Menglan tercengang, tidak percaya bahwa Lu Xun akan setuju dengan perkataannya. Intuisinya mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari mulut orang ini. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya Lu Xun mengangguk setuju. Kamu benar, kamu tidak layak menikah dengan keluarga Lu. Begitu kata terakhir diucapkan, Li Menglan sangat marah hingga dia hampir menggigit bibirnya hingga berdarah. Keluarga Lu juga khawatir dengan kejadian Li Menglan, sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun menyadari sesuatu yang tidak biasa saat Lu Xun pertama kali datang. Baru pada saat inilah Nyonya Tua Lu berdiri dengan heran, dan menatap Lu Xun dari atas ke bawah dengan kaget. Tuan muda ketiga, kakimu. Begitu wanita tua itu berbicara, semua orang di ruang tamu mengalihkan perhatian mereka ke kaki Lu Xun. Yang paling bersemangat di antara mereka adalah Lu Honglin. Dengan berlinang air mata, dia melangkah maju, memegang erat lengan Lu Xun, dan menatapnya dari atas ke bawah. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ya, Lu Xun mengangguk dengan tenang dan menatap Li Menglan, aku akan memberitahumu detailnya nanti. Lu Zhenbei dan Lu Honglin mengangguk. Pada saat ini, Li Menglan juga mengintip. Saya menemukan bahwa Lu Xun sangat tinggi, hampir satu kepala lebih tinggi dari Lin Qing, dengan kaki yang sangat panjang. Dia mengenakan setelan jas yang disetrika dengan baik dan bahkan lebih tampan daripada model pria. Dia memegang tangan Lin Qing dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di saku celananya, memperlihatkan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Seluruh badannya memancarkan kebangsawanan yang hanya dimiliki oleh kelasnya. Penampilan dan postur badannya itulah yang membuatnya semakin menawan dibandingkan Lu Yan. Penemuan ini membuat Li Menglan cemburu hingga menjadi gila. Mengapa Lin Qing bisa menikah dengan pria sebaik itu meskipun dia ditinggalkan oleh Lu Yan? Dulu cacatnya bisa dimaklumi, tapi sekarang dia bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya lurus, dan penampilannya begini, bikin wanita tergila-gila. Tepat ketika Li Menglan menggertakkan giginya karena kebencian, sebuah suara laki-laki yang kasar terdengar. Siapa yang berani menindas putriku? Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan melindungi putriku dan cucuku yang berharga. Li Menglan sangat gembira saat mendengar ini. Itu ayahnya. Cadangan sudah ada di sini.
Tak lama kemudian masuklah seorang lelaki tua yang tampak seperti petani, dan seorang perempuan yang tampak seperti wanita desa. Segera setelah itu, saudara laki-laki Li Menglan juga bergegas masuk. Ketiganya agresif. Pastor Li menyingsingkan lengan baju kerjanya yang biru dan mulai berteriak pada Tuan Lu. Kita mungkin tidak punya uang atau kekuasaan, tetapi putri kita yang tidak bersalah tidak akan diganggu oleh siapapun. Benar sekali, putriku, mengapa hidupmu begitu menyedihkan? Bayi dalam perutmu adalah darah daging keluarga Lu. Kedua cucuku yang berharga, Ibu Li meratap dan menangis dengan getir sambil memeluk Li Menglan. Ibu dan anak itu menangis bersama di ruang tamu, yang membuat keluarga Lu merasa tidak beruntung. Sungguh malang nasibnya jika telah menyinggung keluarga seperti itu. Lu Honglin melirik pintu yang tertutup di lantai atas dan melangkah maju. Saya ayah Lu Yan. Ayah Li segera berlari menghampirinya dan berkata, kamu adalah ayah Lu Yan. Kalau begitu, kamu yang berhak memutuskan masalah ini. Katakan padaku bagaimana cara menghadapinya. Ada 2 nyawa di dalam perut putriku. Anakku tidak berencana punya 2 anak ini. Lu Honglin mengungkapkan pemikiran Lu Yan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Pastor Li hendak bergegas maju dan menarik kerah baju Lu Honglin. Jangan gunakan tanganmu, sentuh saja adik keduaku. Aku terkenal tidak masuk akal dan aku hanya melindungi kekuranganku. Semua orang di Jiangseng tahu itu. Ada nada bangga dalam nada bicara Lu Sun, tatapan matanya yang dingin sedikit tertunduk, dan meskipun tatapannya tidak begitu tajam, hal itu membuat Pastor Li sangat takut hingga dia menarik tangannya karena kecewa. Pastor Li kehilangan momentum dan tergagap, bukankah ini keterlaluan? 2 nyawa, kau bilang saja kau tidak menginginkannya. Lu Honglin berkata dengan sikap memecahkan masalah. Anak itu adalah urusan kedua orang muda ini. Kami orang dewasa tidak punya hak untuk ikut campur. Putraku tidak menginginkannya, tetapi putri Anda ingin tetap tinggal. Kami menghormati pilihan putri Anda. Keluarga Lu kami juga menyatakan bahwa selama kedua anak ini benar-benar milik Lu Yan, kami akan bertanggung jawab atas semua pengeluarannya. Uang? Kalian orang kaya hanya bicara soal uang. Yang kami inginkan adalah tanggung jawab. Putri kami yang tidak bersalah telah dirusiak oleh putra kalian, dan kalian ingin memberi kami sejumlah uang untuk menyingkirkan kami. Tidak mungkin. Setelah Tuan Li selesai berbicara, saudara laki-laki Li Menglan juga berbicara. Benar sekali, kehidupan adikku hancur setelah dia melahirkan. Jika Lu Yan tidak menikahinya, bagaimana dia bisa menikah dan punya 2 anak di masa depan? Lu Sun tertawa sinis. Bukan kami yang meminta adikmu untuk melahirkan anak itu. Jika dia tidak mau, dia bisa menggugurkannya atau terus menikah dengan orang lain. Lu Honglin juga mengangguk. Dari sudut pandang keuangan, keluarga Lu kami bersedia membesarkan 2 anak hingga dewasa dan membesarkan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Tetapi kita sebenarnya tidak dapat melakukan hal-hal lain yang Anda sebutkan tentang bertanggung jawab. Kedua anak itu tidak saling mencintai, dan kami, sebagai orang tua mereka, tidak bisa memaksa mereka bersama. Ini tidak bertanggung jawab. Lagi pula, ini bukan lagi era pernikahan buta, dan kehidupan 2 orang muda tidak boleh hancur karena seorang anak. Keluarga Li terdiam mendengar pernyataan ini dan saling memandang dengan bingung. Li Menglan mendengus dan menatap keluarganya dengan penuh kebencian. Ibu, ayah, saudara, tolong jangan bicara lagi. Ini takdirku. Aku akan mencari klinik kecil besok dan melakukan aborsi. Apa yang harus dilakukan? Ibu Li tiba-tiba menjadi gugup. Anda sedang hamil anak kembar. Operasi aborsi lebih berbahaya daripada operasi pada orang biasa. Bagaimana jika Anda meninggal di meja operasi? Saat berbicara, Ibu Li bergegas ke Nyonya Tua Lu dan berteriak, anak-anakmu yang kaya adalah anak-anak, tetapi anak-anak perempuan kami yang miskin bukanlah nyawa. Beranikah kamu menandatangani? Jika sesuatu terjadi pada anak perempuanku besok, kamu akan memberi kami ganti rugi 100 juta. Ketika suara itu jatuh, bahkan Li Menglan sendiri tercengang. 100 juta. Ibunya berani sekali meminta harga setinggi itu. Lagi pula, jika wanita tua itu benar-benar setuju, keluarganya akan sangat berharap agar dia meninggal di meja operasi. Bagaimanapun, 100 juta ini terlalu menarik bagi kebanyakan orang. Lin King juga terkejut. 100 juta, selera ini terlalu besar. Saya kira bahkan jika Wang Meifeng datang, dia harus mengakui kekalahan. Tepat ketika semua orang terkejut dengan sikap tidak tahu malu keluarga Li,
Lu Xun bersandar di sofa dan berbicara dengan santai. Tentu saja, bukankah itu hanya 100 juta? Nada bicaranya sangat arogan, seolah-olah 100 juta hanyalah beberapa ratus dolar. Ketika suara itu berakhir, semua orang menatapnya. Lu Xun bertemu dengan tatapan terkejut dan tertegun dari Lin King, dan tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, seolah-olah dia sedang menyentuh hewan peliharaan kecil. Uangnya tidak banyak, suamimu bisa dengan mudah membayarnya, jangan khawatir. Kata-kata ini diucapkan begitu enteng sehingga Lin King secara rasional ingin memarahinya karena menjadi orang yang boros. Namun secara subjektif, hanya jantung kecilku yang berdetak tak berdaya, dan terus berteriak. Suamiku sangat tampan, suamiku sangat tampan. Melihat ekspresi malu-malu Lin King, Lu Xun tidak bisa menahan senyum. Kalau saja aku tidak ada urusan lain yang harus diurus sekarang, aku pasti ingin menggendongnya kembali ke kamar dan tidak membiarkan orang lain melihat betapa lucunya dia. Menekan keinginan di matanya, Lu Xun berbalik dan menatap keluarga Li dengan acuh tak acuh. Jika tujuanmu hanya mendapatkan 100 juta, tanda tangani perjanjian untuk menunjukkan kepada publik bahwa masalah ini telah berhasil diselesaikan, dan kami akan membayar 100 juta. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Li diam-diam menghela nafas dalam hati, sungguh keputusan yang salah, jika mereka tahu lebih awal, mereka akan meminta beberapa ratus juta lagi. Di masa depan, apakah kamu ingin punya anak atau tidak, itu terserah kamu. Tapi, Lu Xun terdiam sejenak, lalu tersenyum dan memperingatkan. Jika anak itu bukan anak Lu Yan, kami akan mengambil kembali 100 juta itu dan menuntutmu atas tuduhan penipuan. Anggota keluarga Li sedikit terhuyung, dengan berbagai tingkat rasa bersalah tampak di wajah mereka. Li Menglan cepat-cepat melirik kakaknya. Dia memperingatkan saudara laki-lakinya tadi malam agar menghentikan orang tuanya yang menginginkan uang, bukan nama. Dia memberitahu saudaranya, uangnya sudah habis. Saya khawatir saya tidak akan mendapatkannya jika saya meminta lebih banyak lagi kepada keluarga Lu di masa mendatang. Namun selama dia menjadi Nyonya Lu, dia dapat memberi keluarganya aliran uang, villa, dan mobil mewah yang stabil. Oleh karena itu, Li Menglan hanya bisa berusaha sekuat tenaga memberi isyarat kepada kakaknya, berharap agar dia tidak dibutakan oleh uang 100 juta itu. Setelah bergumul sejenak antara hati nuraninya dan hati nuraninya, saudara Li Menglan akhirnya angkat bicara. 100 juta adalah uang jaminan untuk keselamatan adikku. Ini berbeda dengan Lu Yan yang bertanggung jawab. Jangan pernah berpikir untuk mempermalukan kami dengan uang. Kita, orang miskin, juga punya harga diri. Mengenai masalah ini, jika Lu Yan tidak menikahi saudara perempuanku, kami akan mengungkapnya ke media. Ya, ayah Li setuju. Dia juga bereaksi. Sekarang 100 juta kurang lagi. Jika Li Menglan menikah, hadiah pertunangannya mungkin 100 juta, dan akan ada manfaat lainnya nanti. Saudara laki-laki Li Menglan juga menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, kami telah menghubungi Federasi Wanita dan Asosiasi Perawatan Wanita tentang masalah ini dan meminta mereka untuk melindungi hak-hak putri kami. Tiba-tiba, saudara Li Menglan menunjuk Lin King dan berkata, ngomong-ngomong, yayasan itu juga mengatakan bahwa Guru Lin, yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pemilihan terakhir, harus berlatih bagaimana menjadi wakil ketua. Masalah ini serahkan kepada Guru Lin untuk ditangani, dan biarkan Guru Lin menindaklanjutinya. Lin King yang tengah menonton pertunjukan itu tiba-tiba dipanggil dan tercengang. Aku tidak menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi padanya pada akhirnya. Saya benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Masalah Li Menglan benar-benar sulit untuk ditangani. Kebanyakan orang memahami kepentingan yang terlibat dan terdiam. Lin King berpartisipasi dalam pemilihan Yayasan Peduli Wanita dan menerima banyak dukungan di babak penyisihan. Dia mencuri perhatian dan mendapat banyak perhatian di lingkungannya. Membiarkannya menangani masalah ini sekarang tidak hanya akan memengaruhi kampanyenya, tetapi juga akan semakin memperluas dampak masalah ini di dalam lingkaran. Terlebih lagi, dengan mengizinkan Lin King berpartisipasi dalam masalah ini sebagai wakil ketua cadangan, keluarga Lu tidak akan dapat menekan masalah ini secara pribadi. Tindakan ini sungguh kejam. Namun, Lin King dan Lu Xun sama-sama merasa bahwa keluarga Li tidak akan mampu mengemukakan ide ini. Pasti ada seseorang di balik layar yang mengarahkannya. Segalanya tiba-tiba menjadi sulit. Apa yang harus saya lakukan?
Nyonya Tualu tidak dapat memikirkan cara untuk mengatasi situasi ini untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berdiri dan memerintahkan mereka untuk pergi. Silakan kembali. Mari kita pikirkan cara menangani masalah ini. Setelah itu, Nyonya Tualu berkata dengan penuh wibawa. Tunjukkan padaku. Para pengawal segera melangkah maju dan meminta keluarga Li untuk pergi. Li Menglan menangis dengan mata merah, dan melangkah maju untuk menarik Nyonya Lu yang hendak naik ke atas. Apapun yang terjadi, percayalah padaku. Ini adalah niat keluarga, bukan keinginanku. Nyonya Tualu dengan tenang menepis tangan Li Menglan. Kamu sudah menjadi rubah berusia 1000 tahun, jadi tidak perlu mementaskan kisah-kisah aneh dari studio Cina di hadapanku. Aku bukan Luyan, jadi menangis kepada wanita tua tidak ada gunanya. Sambil berbicara, Nyonya Lu berbalik dengan anggun dan berjalan perlahan ke atas. Dia mengenakan congsam hitam, yang memperlihatkan martabat dan kemuliaan dirinya saat dia berjalan. Kebangsawanan semacam itu langsung menyengat mata Li Menglan, membuatnya merasa bahwa dia dan Nyonya Tualu berasal dari dunia yang benar-benar berbeda. Dunia di mana Nyonya Tualu berada di luar jangkauannya dan dia tidak akan pernah bisa mengejarnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Lin Qing tidak mengungkapkan pendapatnya untuk saat ini. Dia berbalik dan mengikutinya menaiki tangga. Dia berbalik begitu cepat hingga dia mendesis dan kakinya menjadi lemas, dan dia hampir terjatuh. Kupikir aku akan mempermalukan diriku sendiri, tetapi sesaat kemudian Lu Xun menggendongku bak seorang putri. Karena takut terjatuh, Lin Qing tanpa sadar memeluk leher Lu Xun, jantung kecilnya berdebar kencang. Harus saya katakan, setelah berdiri, Lu Xun penuh energi. Wanita tua itu merasa terganggu dengan suara gaduh itu dan menoleh. Ada apa? Apakah Ayu sedang tidak enak badan? Ini semua salah anakku. Ini salah anakku. Kakinya baik-baik saja, tapi dia kehilangan kendali dan Ayu menderita. Lu Xun berkata sambil membawa Lin Qing ke atas. Dia tampak normal sepanjang proses, dan kualitas psikologisnya berada di luar jangkauan orang biasa. Setelah mendengar ini, Lin Qing segera membenamkan wajahnya di lengan Lu Xun dan memutar lengan Lu Xun dengan keras. Melihat ekspresinya yang seperti burung unta, Lu Xun tersenyum lembut. Tidak apa-apa, ibu tidak akan keberatan. Ibu takut aku tidak bisa melakukannya sebelumnya. Nyonya Tualu melirik putranya dengan tidak senang dan berkata dengan suara rendah, putra kedua baru saja bercerai. Kamu harus tenang dan jangan memprovokasi dia. Lu Honglin yang semula baik-baik saja, merasa seakan-akan ada pisau yang menusuk jantungnya. Lin Qing teringat perkataan Lu Xun sebelumnya, jangan menonjolkan diri, dan mencubitnya dengan marah, apa kamu tidak punya rasa malu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana kamu bisa berani menyatakan kedaulatanmu? Lu Xun memandang Lin Qing dalam pelukannya dengan sangat serius. Yah, dia telah meremehkan betapa tidak tahu malunya Lu Xun. Lu Xun menggendong Lin Qing kembali ke kamar, dan pergi mandi karena dia merasa jijik dengan bau di badannya. Dia baru saja selesai mandi dan keluar dengan balutan handuk mandi. Badannya yang berotot dipenuhi tetesan air. Beberapa tetes air terbentuk menjadi aliran kecil dan mengalir ke tali putri duyungnya, dan akhirnya jatuh ke handuk mandi. Dia begitu seksi hingga melanggar aturan. Lin Qing tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia sebelumnya mengejek Shen Mian karena terobsesi dengan karakter pria dalam komik, dan mengatakan bahwa dia tidak menyukai itu. Pada saat itu, dia seakan-akan mendengar suara tamparan di mukanya. Mengapa tidak terobsesi dengan kecantikan pria? Jika ada, itu pasti karena kecantikan kaum prianya kurang baik. Lin Qing diam-diam memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi. Kalau saja pinggangnya tidak terasa panas, mungkin dia akan mengambil inisiatif. Tidak, selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Lu Xun menyeka rambutnya, lalu berjalan santai, lalu mencondongkan badan untuk melihat Lin Qing. Kamu baru saja berada di hotel, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Lin Qing membuka bibirnya, tetapi ingat bahwa dia sedang berhubungan seks saat ini, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia benar-benar takut tidak akan bisa bangun dari tempat tidur besok. Dasar kutu kupret. Begitu mereka berdua mengenakan pakaiannya, dia pasti akan menanyakan pertanyaan ini tentang Bai Yue Guang. Pada saat ini, dua orang di atas bersikap manis dan genit, sementara Li Menglan di bawah tampak sengsara. Harus dikatakan bahwa adegan Lu Xun memeluk Lin Qing tadi menyakitinya lagi.
Selama proses berlangsung, Lu Yan bersembunyi di dalam kamar dan tidak berani keluar sama sekali, meninggalkannya sendirian menghadapi ruangan yang penuh orang. Memang benar, tidak ada salahnya kalau tidak dibandingkan. Keesokan harinya, Lin King pergi bekerja lebih awal dan membuat janji dengan istri Presiden Zhou pada siang hari untuk berdiskusi dengannya bagaimana menangani masalah Li Menglan. Di sisi lain, Lu Yan juga meninggalkan rumah lama dan pergi ke pusat penahanan untuk mengunjungi Lu Minghua. Begitu dia bertemu orang itu, dia berbicara dengan sedikit keluhan dan ketidakberdayaan. "Bu, aku tidak ingin menikah dengan Li Menglan." Lu Minghua merasa sangat sedih saat melihat Lu Yan tampak acak-acakan dan rambutnya berantakan. "Jangan takut, nak. Ayahmu berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah memaksamu menikahi gadis desa Li Menglan." Lu Yan menarik rambutnya dengan kesal. "Ini bukan masalah ayah sekarang, tapi, seluruh Jiangseng memperhatikan apa yang aku lakukan. Ibu, aku sedang dalam tekanan besar. Aku melihat orang-orang di internet memarahiku tadi malam, menyebutku pengecut. Kalau aku bersikap seperti ini, bagaimana orang lain akan memandangku saat aku kembali ke lembaga ini?" Online, wajah Lu Minghua tiba-tiba berubah. "Hubunganmu dengan Li Menglan telah terbongkar." Lu Yan mengangguk dan menceritakan kisahnya. Dengan keras, Lu Minghua membanting meja dengan keras. "Ini keterlaluan. Keluarga Li menggunakan opini publik untuk memaksamu." "Ya," Lu Yan terus menjambak rambutnya, "Bu, kalau saja ibu tidak mendorong Ayu ke Paman San, alangkah baiknya kalau aku menikah dengan Ayu sekarang. Tidak akan ada banyak masalah." Lu Minghua tampak malu dan jelas menyesalinya. "Bagaimana aku tahu? Tapi, nak, jangan khawatir, ibu tidak akan membiarkan keluarga ini mendapatkan apa yang mereka inginkan." Lu Yan menatap Lu Minghua dengan canggung. "Bu, bagaimana ibu bisa membantuku sekarang? Ibu sendiri." "Nak, pergilah cari Paman Hui, sopir yang kubawa dari rumah lama. Aku punya pengaruh terhadap Qi Mingyue, jadi aku akan meminta Paman Hui untuk mengancam Qi Mingyue. Aku akan baik-baik saja. Para sipir penjara itulah yang menolak membantuku menghubungi Paman Hui sebelumnya. Kalau tidak aku pasti sudah dibebaskan sejak lama." Lu Yan mengangguk setengah percaya. "Baiklah, saya akan segera melakukannya." Jam berkunjung sudah berakhir. Penjaga penjara membawa Lu Minghua kembali ke ruang tahanan. Saat mengunci pintu, dia menggelengkan kepala dan mendesah, "Kamu, buka matamu. Aku juga seorang ibu. Anak mana yang tidak akan bertanya apakah ibunya senang berada di sini saat pertama kali bertemu, tetapi malah membicarakan kesulitannya sendiri. Aku khawatir anakmu ingin memanfaatkanmu. Kamu bicara omong kosong." Lu Minghua sangat bersemangat. Dia tidak tahan mendengar orang mengatakan hal buruk tentang putranya. "Putraku memang luar biasa. Dia yang terbaik di antara semua tuan muda di Jiangseng. Dia lulus ujian masuk pascasarjana dengan kemampuannya sendiri. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa putraku tidak baik?" Penjaga penjara itu tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia tidak mengatakan apapun, hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Segera, Lu Yan menghubungi orang kepercayaan Lu Minghua, Paman Hui. Paman Hui mengikuti instruksi dan segera mendapatkan bukti Qi Mingyue untuk mengancamnya. Qi Mingyue tidak punya pilihan selain mencari beberapa kambing hitam, mengatakan bahwa Lu Minghua sengaja dijebak dan difitnah, dan menggantikan Lu Minghua. Begitu Lu Minghua dibebaskan, dia melihat Qi Mingyue berdiri di luar pusat penahanan menunggunya. "Dasar jalang, aku bekerja sama denganmu, tapi kau malah menjebakku." Lu Minghua sangat marah sehingga dia bergegas maju dan ingin mencabik wajah Qi Mingyue. Para pengawal di sekitar Qi Mingyue segera menghentikan Lu Minghua. Qi Mingyue bersandar di mobil tanpa cedera, perlahan-lahan mengangkat bibir merahnya. "Kaulah yang pertama kali melanggar kerjasama. Kita berada di perahu yang sama. Kau mengabaikan aliansi dan ingin keluar dari perahu terlebih dahulu, jadi kau tidak bisa menyalahkanku." Lu Minghua tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari pengawal itu, jadi dia menunjuknya dengan marah dan berkata, "Tunggu saja aku." "Apa yang kamu tunggu?" Qi Mingyue menatap Lu Minghua dengan geli, "Aku bahkan tidak peduli dengan seluruh keluarga Lu, apalagi kamu, mantan nyonya Lu." Qi Mingyue berjalan mendekati Lu Minghua dan meletakkan tangannya di bahunya. "Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya hubungan kerja sama yang didasarkan pada kepentingan. Saat ini, ada kesempatan yang baik, mari kita bekerja sama. Aku tidak akan bekerja sama denganmu lagi."
Lu Minghua menolak dengan gigi terkatup dan berjalan lurus ke depan. Oh, bahkan jika aku bisa membantu putramu naik ke posisi Presiden Lu, kau tetap tidak mau bekerja sama. Qi Mingyue berkata dengan menggoda. Seperti yang diharapkan, Lu Minghua terdiam. Apa maksudmu? Kisah antara putra Anda dan Li Menglan kini diketahui semua orang di kota ini. Harga saham Lu telah jatuh. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli dengan harga rendah. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu memiliki setengah dari kekayaan yang diberikan suamimu. Seharusnya ada beberapa ratus juta. Anda membantu membeli saham Lu dengan harga rendah. Bersama-sama kita mengendalikan harga saham Lu. Lu Minghua menunjukkan ekspresi ragu-ragu, jelas dia telah dibujuk. Qi Mingyue mengangkat bibir merahnya yang besar dengan bangga. Putramu mengalami kejadian seperti itu, dan seluruh kota menyalahkannya, tetapi mengapa Lu Xun melakukan hal seperti itu kepadaku, tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan dia salah. Tahukah kamu mengapa? Lu Minghua mengerutkan kening. Mengapa? Karena Lu Xun sangat berkuasa. Jika putramu menjadi ketua kelompok, semua orang di Jiangseng pasti akan tunduk dan berdesak-desakan saat melihatnya. Siapa yang berani memaksanya menikahi gadis desa itu? Itu benar. Lu Minghua menyipitkan matanya sedikit. Ide Qi Mingyue bertepatan dengan idenya, dan mereka berdua mencapai hubungan kerjasama. Setelah Lu Minghua dijemput oleh Paman Hui, Qi Mingyue tidak dapat menahan tawa. Dasar bodoh. Kamu dijual dan masih membantu orang lain menghitung uang. Di sisi lain, Lin Qing sedang bertemu dengan istri Presiden Zhou di sebuah kafe. Begitu Lin Qing duduk, dia bertanya kepada istri Presiden Zhou. Apakah yayasan kita pernah mengalami hal seperti itu di masa lalu? Tidak, di masa lalu, kami lebih banyak mengadakan ceramah luring untuk mempromosikan ide-ide perempuan baru yang positif dan sehat. Nyonya Zhou berpikir sejenak dan berkata, cara lain adalah membantu beberapa wanita miskin mempelajari keterampilan baru dan membantu beberapa gadis miskin untuk kuliah. Saya pernah mencari bantuan dari seseorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah tersebut akhirnya diselesaikan melalui Federasi Wanita. Lin Qing mengaduk kopinya dengan kesal. Itu berarti tidak ada kasus siap pakai yang bisa dijadikan acuan. Istri Presiden Zhou mengangguk dan berkata, saya juga tercengang ketika mendengar tentang ini tadi malam. Dan orang yang menyarankan Anda untuk mengambil alih masalah itu adalah Nyonya Li, orangnya Qi Mingyue. Aku tahu masalah ini pasti ada hubungannya dengan Qi Mingyue. Lin Qing menyeruput kopinya, berpikir cepat dalam benaknya bagaimana menangani masalah ini. Istri Presiden Zhou merasa malu. Ayu, semua orang tahu bahwa kamu dan aku memiliki hubungan yang baik. Aku tidak bisa menolak saat itu karena aku takut orang-orang akan mengatakan bahwa aku melindungimu di mana-mana. Dan bahkan jika saya menentangnya, itu akan sia-sia karena Nyonya Li telah membujuk banyak orang untuk memilih mendukung. Dia ingin menjatuhkanmu sebelum final. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda. Aku meminta Lao Zhou untuk tidur di ruang belajar tadi malam, katanya aku tidak bisa memikirkan solusinya dan aku tidak bisa membiarkan dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Engah, Lin Qing tak kuasa menahan tawa. Sambil memegang punggung tangan istri Presiden Zhou, dia berkata dengan penuh emosi. Kamu sungguh baik padaku. Itu benar, Nyonya Zhou mengangkat dagunya dengan bangga, aku benar-benar memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Kalau menyangkut dirimu, Zhou tua harus minggir. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu bertanya tentang cahaya bulan Lu Sanbai? Lin Qing teringat akan adegan panas di atas ranjang air dan berkata dengan malu-malu, aku belum menemukan kesempatan yang tepat untuk bertanya. Istri Presiden Zhou mengerutkan kening karena bingung. Apa yang membuatmu malu? Dalam perjalanan mengantar Lin Qing kembali ke villa, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan satu kalimat lagi. Kembalilah dan bicaralah baik-baik dengan San. Tidak baik bagi suami istri untuk menyimpan rahasia. Terkadang lebih banyak komunikasi sudah cukup. Itu hanya lapisan kertas jendela. Tidak apa-apa jika rusiak. Ya, Lin Qing menanggapi dengan patuh dan keluar dari mobil. Ketika aku kembali ke rumah lama, aku melihat Lu Xun, Zhou Nan dan beberapa anggota staf yang belum pernah kulihat sebelumnya, tengah sibuk di ruang belajar, tampak seperti mereka siap untuk apapun. Lu Honglin dan Lu Zhenbei, yang tidak pernah terlibat dalam urusan kelompok, juga berpartisipasi di dalamnya. Terpengaruh oleh suasana tersebut, Lin Qing berjalan mendekati Lu Xun dan bertanya dengan suara rendah,
ada apa? Lu Xun menutup informasi di tangannya dan tersenyum, hampir seperti yang diharapkan. Harga saham telah jatuh 2 kali lipat, dan nilai pasar perusahaan telah menguap hingga miliaran. Miliaran, Lin King berseru. Melihatnya yang imut bagaikan binatang kecil yang ketakutan, Lu Xun tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Sekarang kamu bisa mengerti mengapa suamimu kemarin berkata bahwa 100 juta adalah harga yang murah, kan? Wajah Lin King terkulai, dan suaranya sedikit frustrasi. Tidak heran kamu begitu kesal kemarin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xun mengulurkan jarinya dan mencubit bibirnya. Berhenti, jangan salahkan dirimu sendiri. Suamimu tidak menyalahkanmu karena mengatakan hal ini. Bibir atas dan bawah Lin King terjepit dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Lu Xun terus memarahi dengan serius, dan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanggung sendiri. Jika kau melakukannya lagi, aku akan memukulmu. Lin King terdiam dan hanya bisa melotot padanya. Paman tertua dan paman kedua masih di sini, dan ada ruangan yang penuh dengan staf. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan wajahnya? Lu Xun menatap mata Lin King yang terbuka lebar, mulutnya mengatup rapat, dia tampak seperti anak bebek, dan dia tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Kenapa kamu begitu imut? Jangan khawatir, suamimu bisa mengatasinya. Lu Xun mengusap kepalanya, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah dulu, aku masih harus sibuk untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, Lu Xun membuka kembali map itu. Melihat Lin King hendak keluar dari ruang belajar, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu datang menemuiku? Tidak, Lin King melengkungkan alisnya dan memaksakan senyum. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak tega mengganggu Lu Xun dengan masalah Bai Yue Guang. Begitu aku keluar dari ruang belajar, aku mendapati ekspresi Lu Yan yang lesu dan malu. Lu Yan tidak mengatakan apapun dan berbalik. Pintu ruang belajar tidak ditutup tadi, jadi dia mendengar semua yang dikatakan Lu Xun. Dia melakukannya dengan sengaja ingin kehilangan muka di depan Ayu. Mengatakan bahwa perusahaan telah kehilangan puluhan miliar dolar bukanlah tuduhan terselubung terhadapnya. Ditambah lagi, melihat mereka berdua saling menggoda, Lu Yan pun merasa makin tertekan. Dia berjalan kembali ke kamar dengan kepala tertunduk, dan bahkan tidak menyadari bahwa dia telah melewati Li Menglan. Li Menglan hampir kesal melihat penampilan Lu Yan yang seperti zombie. Orang ini hanya memiliki Lin King dalam pikirannya dan tidak dapat melihat dirinya sendiri sama sekali. Li Menglan juga mengikutinya kembali ke kamarnya dengan marah dan memanggil saudaranya. Kakak, tahukah kamu berapa banyak uang yang hilang dari saham Lu dalam 2 hari ini? Berapa harganya? Saudara laki-laki Li Menglan baru saja bangun dan bertanya sambil menguap. Miliaran. Apa? Miliaran? Saudara laki-laki Li Menglan melompat dari tempat tidur. Ya, sekarang kau tahu mengapa mereka menyetujui 100 juta dengan mudahnya kemarin. Li Menglan juga datang untuk tinggal di keluarga Lu kali ini, dan matanya benar-benar terbuka. Saudara laki-laki Li Menglan terus berkata tes-tes-tes di sana. Uang orang kaya ini benar-benar merusiak imajinasiku. Pokoknya, Anda harus menemukan beberapa troll daring akhir-akhir ini untuk terus menggembar-gemborkan hal-hal di daring. Ketika mereka merasa tidak enak tentang penurunan saham mereka akan mendatangi kami untuk menegosiasikan persyaratan. Kali ini Li Menglan memikirkannya matang-matang. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Lu Yan, dia ingin keluarga Lu mentransfer uang ke rekeningnya. Begitu dia mendapat uangnya, dia akan kabur. Berlari ke tempat di mana tidak seorang pun di keluarga dapat menemukannya. Dengan uang puluhan miliar dolar, dia pergi ke luar negeri. Apakah dia masih takut tidak akan menemukan seseorang yang lebih baik dari Lu Yan? Lin King menatap punggung 2 orang yang kembali ke kamar mereka, berpikir dalam hati bahwa setelah periode waktu ini berakhir, dia harus memberitahu Lu Xun bahwa dia akan pindah kembali ke Bunbei. Dia merindukan sarang kecil mereka. Senang rasanya jika sebuah keluarga besar bisa tinggal bersama dan bersenang-senang, tetapi melihat 2 hal ini sungguh menyedihkan. Keesokan harinya, harga saham Lu terus anjlok. Batas harian yang turun dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kepanikan di kalangan investor, dan mereka telah menjual saham mereka secara massal, yang menyebabkan harga saham terus jatuh. Begitu Lin King keluar dari gerbang sekolah, dia dihadang oleh sekelompok wartawan. Nona Lin, bolehkah saya bertanya?
Sebelum pertanyaan itu sempat diajukan, Lin King mengangkat tangannya dan berkata, "Ini gerbang sekolah. Orang tua akan datang menjemput anak-anak mereka. Tidak baik jika kalian menghalangi jalan ke sini. Bagaimana kalau aku mentraktir kalian semua dengan secangkir kopi? Letaknya di seberang jalan. Aku akan menjawab semua pertanyaan kalian." Para wartawan tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Lin King akan bersikap begitu kooperatif. Tak lama kemudian, pengawal keluarga Lu pun ikut berkumpul dan dengan sopan memberi isyarat silakan kepada para wartawan. Para wartawan tidak punya pilihan selain bekerja sama dan pindah ke kedai kopi di seberang. Lin King menemukan kursi dan duduk, tersenyum tipis saat bertemu dengan tatapan ingin tahu dari para wartawan. Banyak wartawan berbisik-bisik secara pribadi. Orang ini benar-benar sabar. Ya, terakhir kali aku melihat sesuatu seperti ini adalah ketika itu adalah Nyonya tua Lu dari keluarga Lu. Wanita ini tidak sederhana. Dia bisa tetap tenang di hadapan banyak orang. Tak lama kemudian, reporter pertama mengajukan pertanyaan. "Nona Lin, apakah Anda tahu tentang penurunan tajam harga saham keluarga Lu? Apakah Tuan ketiga memberitahu Anda?" Lin King tersenyum dan berkata, "Bukankah berita itu melaporkan harga saham keluarga Lu? Mari kita ambil berita keuangan saja sebagai standar." Reporter yang mengajukan pertanyaan itu menjawab dengan jawaban yang begitu sederhana. Dia merasa sedikit malu dan mengajukan pertanyaan tajam lainnya. "Kalau begitu bolehkah saya bertanya, sebagai wakil ketua Yayasan Peduli Wanita yang paling berpengaruh, mengapa Anda belum menangani kasus Li Menglan? Kita perlu membuat beberapa persiapan internal untuk masalah ini." Lin King menanggapi dengan senyum tipis. "Maaf, apakah Anda menunda ini dengan sengaja?" Seiring dengan pertumbuhan anak itu dari hari ke hari, keputusannya untuk melakukan aborsi atau mempertahankan anak itu akan memberikan dampak yang besar pada badan Ibu Li. "Apakah menurut Anda akan baik untuk Nona Li jika kita terus menunda?" Lin King tersenyum tipis. "Baru 3 hari sejak saya menerima berita. 3 hari telah memberikan dampak yang besar pada kesehatan anak dan Nona Li. Kalau begitu bolehkah saya bertanya apa yang telah dia lakukan sebelumnya?" Reporter itu tersedak. Pada saat ini, 2 wartawan lainnya juga tergesa-gesa mengajukan pertanyaan mereka. "Nona Lin, sebagai orang kepercayaan Tuan ketiga dan calon istri ketiga keluarga Lu di masa depan, apakah Anda akan memihak keluarga Lu dalam masalah ini? Apakah kamu akan memilih untuk mendukung Li Menglan dari sudut pandang wanita, atau kamu akan lebih memihak keluarga Lu sehingga kamu bisa menikah dengan keluarga kaya di masa depan? Nona Lin, menurut Anda, apakah anak Li Menglan harus dipertahankan atau digugurkan?" Pertanyaan wartawan lebih tajam dari sebelumnya. Lin King tersenyum tipis dan menyesap kopinya. "Jangan khawatir, saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Saya juga akan menjawab 3 pertanyaan ini satu persatu." Lin King menatap wartawan yang mengajukan pertanyaan itu, dengan senyum di wajahnya. "Kapan saya menjadi orang kepercayaan Tuan ketiga?" Para wartawan saling memandang. Mereka mendengar bahwa Nona Lin adalah kekasih terakhir Tuan ketiga. Tetapi saya tidak berani menyebarkan rumor tentang guru ketiga. Hal itu hanya dapat dijelaskan dengan kata ambigu teman dekat wanita. Orang kepercayaan, seharusnya bukan kata yang tepat, kan? Lagi pula, nasib orang kepercayaan terakhir Tuan ketiga tidaklah baik. Setelah suara Lin King jatuh, Kim Ming Yue, yang telah mengawasi pengawasan di lantai 2 kafe, menjadi sangat marah hingga wajahnya berubah. Lin King yang berada di lantai bawah tidak menyadari kalau dirinya sedang diawasi. Ia menyeruput kopinya dengan tenang, lalu berbicara seperti sedang berlatih tai chi. "Sedangkan aku tidak yakin apakah aku bisa dianggap sebagai orang kepercayaan Tuan ketiga. Mengapa kau tidak bertanya saja pada Tuan ketiga?" Para wartawan semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. "Siapa yang berani macam-macam dengan Raja Neraka? Atau, bolehkah saya menelepon Anda dan bertanya lewat speakerphone?" Sambil berbicara, Lin King berpura-pura mengeluarkan ponselnya, yang membuat para wartawan sangat takut hingga mereka berkata tidak, terima kasih satu demi satu. Lin King menyimpan teleponnya, tersenyum, dan mengangkat bahu. Karena dia orang kepercayaan, tidak ada asumsi bahwa dia akan menikah dengan keluarga Lu, jadi tidak ada yang namanya memihak keluarga Lu. Adapun Nona Li, apakah dia akan tetap mengandung atau menggugurkannya? Lin King sedikit mengalihkan topik pembicaraan dan menatap ke arah wartawan, bagaimana menurutmu? Para wartawan tampak seperti melihat hantu. Bagaimana kami bisa tahu? Nona Lin,
Ini pertanyaan yang kami ajukan kepada Anda. Tidak baik bagimu untuk berlatih Tai Chi seperti ini. Lin King tidak tampak malu sama sekali dan terus meminum kopinya dengan tenang. Kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Anak itu milik Li Menglan dan ayah anak itu, jadi pilihannya secara alamiah berada di tangan mereka. Pada saat ini, seorang reporter yang tajam segera menangkap nama pengguna dan bertanya. Maaf, Nona Lin, apakah maksud Anda anak itu bukan anak Luyan? Luyan adalah mantan Anda, apakah Anda melindunginya dengan melakukan ini? Tak lama kemudian, banyak wartawan juga menyuarakan hal yang sama. Ya, Bu Lin, tolong jawab pertanyaan ini secara langsung. Lin King melengkungkan bibirnya dan bertanya, bisakah kamu menjamin bahwa anak itu adalah anak Luyan? Para wartawan tiba-tiba tercekat ketika ditanya pertanyaan ini. Siapa yang bisa menjamin itu? Mereka tidak jongkok di bawah tempat tidur. Mata Lin King menampakkan warna rubah yang licik. Jadi, kalau kamu tidak berani menjaminnya, aku juga tidak berani melakukannya. Yang ku tahu hanyalah, anak itu ada di dalam perut Li Menglan, dan anak itu adalah anak Li Menglan. Namun, untuk siapa ayah biologisnya, saya lebih suka menggunakan ayah dari anak tersebut, yang seharusnya menjadi pernyataan yang paling ketat. Para wartawan saling berpandangan dan mendesah dalam hati. Wanita ini benar-benar kebal terhadap kritik. Setelah itu, semua orang menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi semuanya dijawab oleh Lin King dengan mudah. Setelah melihat arlojinya, Lin King berdiri dengan santai. Baiklah, sudah hampir waktunya. Saya yakin rekan-rekan jurnalis juga telah mengajukan pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Di sini, saya ingin berbagi beberapa pemikiran terakhir saya. Sebagai seorang wanita yang tidak belajar keuangan, saya tidak mengerti dampak skandal Tuan Lu Yan terhadap saham grup Lu. Tetapi saya tahu bahwa pebisnis mencari keuntungan, begitu juga investor saham. Sebenarnya tidak perlu bagi setiap orang untuk membiarkan keputusan investasinya dipengaruhi oleh gosip yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan kelompok. Pertama, Tuan Lu Yan tidak berpartisipasi dalam operasi internal grup. Kedua, apakah suatu perusahaan dapat memimpin pemegang saham untuk menghasilkan uang tergantung pada potensi pengembangan perusahaan, bukan pada gosip-gosip ini. Setelah mengatakan itu, Lin King membungkuk sedikit kepada reporter, lalu meminta pengawal untuk membayar tagihan dan pergi. Para wartawan menyaksikannya masuk ke dalam RV dengan postur yang elegan, dikelilingi oleh pengawal, dan banyak pertanyaan muncul di benak mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah Nona Lin ini ada hubungannya dengan tuan ketiga? Siapa tahu. Tapi ini adalah acara yang sangat besar, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini pantas untuk nona muda dari keluarga Lu. Ya, penampilan seperti ini sungguh bukan sesuatu yang dimiliki oleh wanita muda biasa dari keluarga kaya. Biar ku beritahu, aku pernah melihat beberapa pengawal ini sebelumnya. Mereka semua adalah orang-orang yang dekat dengan tuan ketiga. Kalau begitu, kita harus berhati-hati saat melapor. Kita bisa saja mendapat masalah. Benar sekali, janganlah kau jadi alat orang lain. Kau sedang menginjak ladang ranjau tuan ketiga. Pada saat ini, Kim Mingyue yang ada di lantai atas menggertakkan giginya karena cemburu saat dia melihat Lin King pergi. Lin King, aku tidak akan membiarkan pernikahanmu dengan Lu Sun terbongkar. Sebelum itu, aku akan membiarkanmu bercerai terlebih dahulu. Tak lama kemudian berita tentang Lin King menyebar kemana-mana. Ada laporan video pendek dan versi teks dari laporan tersebut. Banyak pujian yang ditujukan kepada Lin King, seperti Wakil Ketua Yayasan Peduli Wanita yang paling populer ini memiliki aura yang sangat stabil dan masa depan yang menjanjikan. Nona Lin, sosialita, fasih dalam menjawab pertanyaan dan memiliki temperamen yang elegan. Nona Lin, sosialita, mengimbau para investor untuk tidak terkecoh oleh gosip. Lin King, yang awalnya tidak dikenal, tiba-tiba menjadi selebriti di Jiangseng. Setelah mengetahui hasilnya, Kim Mingyue sangat marah hingga dia menggertakkan giginya lagi. Awalnya, dia meminta orang untuk mengundang para reporter ini untuk memblokir Lin King, hanya untuk mempermalukannya di gerbang sekolah, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sangat beruntung dapat menyelesaikan situasi dan bahkan mendapatkan reputasi yang baik. Mengira semua ini disebabkan olehnya, Kim Mingyue sangat marah hingga ia menjatuhkan seisi meja berisi produk perawatan kulit yang mahal. Keesokan harinya, dipengaruhi oleh video wawancara tersebut, harga saham Lu berhenti jatuh dan dibuka stabil.
Hal ini mengejutkan banyak orang. Lu Zhenbei menatap papan tulis dan melirik Lu Xun. Aku tidak menyangka kata-kata kakak iparku akan memiliki efek seperti itu. Lu Xun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berkata dengan serius. Ayu kita sangat luar biasa. Setelah berkata demikian, dia sengaja melirik ke arah Lu Honglin dan berkata, Lu Yan benar-benar kehilangan sebuah harta karun. Boleh saja memuji istrimu, tapi bisakah kamu tidak menjatuhkannya? Pada saat ini, Lin King yang tengah membawa beberapa buah ke ruang belajar, kebetulan mendengar kata-kata ini, dan hatinya terasa semanis pot madu yang terbalik. Dia mendapati Lu Xun sangat pandai menegaskan dirinya. Ini berbeda dengan penindasan yang dialaminya sehari-hari di keluarga asalnya. Dia semakin menyukai dirinya yang sekarang, percaya diri, dan bahagia. Lin King meletakkan buah itu, sedikit menghalanginya dengan badannya, dan dengan cepat memasukkan ceri ke dalam mulut Lu Xun. Lu Xun tersenyum. Terima kasih, istriku, sungguh manis. Lin King berpura-pura marah dan melotot padanya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Zhou Nan bergegas masuk dengan gugup. Tuan ketiga, Lu Minghua akan mengadakan rapat pemegang saham untuk mengganti pemegang saham. Begitu suara itu berakhir, ponsel Lu Xun, Lu Zhenbei dan Lu Honglin semuanya berdering. Ketiganya menjawab panggilan itu dengan ekspresi serius, dan mereka semua menerima pesan dari sekretaris yang memberitahu mereka tentang adanya pertemuan. Setelah menutup telepon, Lu Honglin mengerutkan kening dan berkata, Lu Minghua. Bukankah Lu Minghua masih di penjara? Dia sudah dibebaskan. Dia punya pengaruh terhadap Qi Mingyue, dan Qi Mingyue tidak punya pilihan selain menyingkirkan bawahannya untuk disalahkan. Qi Mingyue dan Lu Minghua termasuk di antara mereka yang membeli saham Lu dengan harga murah akhir-akhir ini. Zhou Nan mengatakan ini sambil melihat Lu Honglin. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Tuan kedua, sebagian besar uang yang Anda berikan kepada Lu Minghua untuk perceraian dihabiskan olehnya di sini. Dia juga menjual saham Lu kita dan membeli saham yang menurun. Dia menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Lu Honglin sangat marah hingga dia tertawa. Jadi aku memberinya setengah dari kekayaanku agar aku bisa berurusan dengan kita. Pertemuan akan segera dimulai. Mari kita semua bersiap. Lu Minghua berani mengadakan rapat pemegang saham. Dia seharusnya memiliki banyak saham Lu. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Lu Honglin dan Lu Zhenbei mengangguk dan kembali ke kamar mereka untuk berganti pakaian formal. Lu Xun menatap Lin King dan berkata, bersiaplah dan ikuti kami ke rapat pemegang saham. Aku, Lin King bingung. Ya, Lu Xun mengangguk dengan tenang, Nyonya Lu juga salah satu pemegang saham. Di saat kritis ini, saya masih membutuhkan bantuan Anda. Meskipun Lin King tidak tahu bagaimana dia bisa membantu, dia bergegas mengganti pakaiannya. Saya membuka lemari di rumah lama dan menemukan banyak pakaian baru di dalamnya. Awalnya saya mengira Lu Xun telah memerintahkan orang untuk membawa itu dari Teluk Bun, tetapi ketika saya perhatikan lebih dekat, itu bukan, melainkan produk baru dari musim terbaru. Lin King merasakan sedikit hangat di hatinya dan memilih gaun merah yang indah untuk berganti. Dia sekarang mulai menikmati mengenakan pakaian yang indah. Lagi pula, dalam beberapa kesempatan penting, orang sangat menghargai pakaiannya terlebih dahulu, baru orangnya. Dia tidak bisa membiarkan Lu Xun kehilangan muka. Semua orang sudah siap dan berangkat dengan mobil keluarga Lu. Ketika para wartawan menerima berita bahwa akan ada perubahan personel di antara pemegang saham internal Lu, mereka segera berjongkok di luar grup. Saya melihat 3 Maybach hitam diparkir satu demi satu di gerbang rombongan. Keamanan keluarga Lu segera melangkah maju dan membentuk dinding manusia untuk menghalangi pandangan para wartawan. Lu Zhenbei, Lu Honglin, dan Lu Xun keluar dari mobil satu demi satu, dengan aura yang kuat. Lin King juga turun dari mobil. Lu Xun berbalik dan meletakkan tangannya di kusen pintu mobil untuk melindunginya agar tidak keluar dari mobil. Lin King melihat tindakan sopannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Lu Xun memegang tangannya dengan sangat wajar, membungkuk sedikit dan berkata, aku ingin melakukan ini sebelumnya, tetapi aku tidak bisa melakukannya karena aku duduk di kursi roda. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Mulut Lin King makin melengkung. Dia menatap wajah tampan pria itu dan semakin menyukainya. Dia selalu begitu tenang dan kalem, selalu mampu mengendalikan situasinya, sangat berbeda dengan Lu Yan yang panik dan cenderung bersembunyi saat menghadapi masalah.
Sulit untuk tidak tersentuh. Tak lama kemudian rombongan itu tiba di ruang pertemuan. Lu Honglin adalah penjabat presiden dan duduk di kursi utama, sementara Lu Zhenbei, Lu Xun dan Lin Qing duduk di sampingnya secara berurutan. Saat berikutnya, dengan suara keras, Lu Minghua mendorong pintu ruang konferensi dengan seluruh auranya. Bersambung.